Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Oktavianti, absen 13 dari 11 IPS 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu teks drama. Pengertian drama. Drama adalah genre atau jenis sastra yang menggambarkan gerak kehidupan manusia. Drama menggambarkan realitas kehidupan, karakter, dan perilaku manusia melalui partisipasi dan dialog yang dipentaskan. Pengertian drama menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wood and Atfield, drama adalah proses lakon sebagai tokoh dalam peran, mencontoh, meniru gerak pembicaraan perseorangan, menggunakan secara nyata dari perangkat yang dibayangkan, penggunaan pengalaman yang selalu, serta pengetahuan, karakter, dan situasi dalam suatu lakuan, dialog, monolog, guna menghindarkan peristiwa dan rangkaian cerita-cerita tertentu. Yang kedua, menurut Bernhard, drama adalah suatu karangan dalam prosa atau puisi yang disajikan dalam dialog atau pantomi, suatu cerita yang mengandung konflik atau kontras seorang tokoh, terutama sebagai suatu cerita yang diperuntukkan buat dipentaskan di panggung dramatik. Dan yang terakhir menurut Tarigan, drama adalah suatu karangan, kini biasa dalam prosa disusun buat pertunjukan dan dimaksimalkan untuk memotret kehidupan atau tokoh suatu cerita dengan gerak dan biasanya dengan dialog yang bermaksud memetik beberapa hal berdasarkan cerita dan sebagainya, yaitu lakon. Tujuan drama. Yang pertama, sebagai media pengembangan bakat mengenai estetika. Kedua, sebagai sarana hiburan untuk masyarakat, baik kalangan pelajar maupun kalangan umum. Dan yang ketiga, memperoleh pengetahuan tentang seni teater. Manfaat drama. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan nilai sosial seseorang. Yang kedua, dapat mengontrol emosi dengan baik. Yang ketiga, dapat menghargai pendapat orang lain dengan lebih baik. Dan yang keempat, dalam sebuah pendidikan, drama dapat digunakan sebagai sarana pokok edukasi yang baik dan menyenangkan. Ciri-ciri drama. Yang pertama, seluruh kisah dalam cerita drama disampaikan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh maupun dialog tokoh dengan dirinya sendiri atau monolog. Kedua, drama harus memiliki tokoh atau karakter yang diperankan oleh manusia, wayang, atau boneka. Ketiga, dalam drama harus terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Keempat, durasi waktu pementasan drama dapat berlangsung sekitar 3 jam. Kelima, pementasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan untuk menghidupkan suasana. Dan yang terakhir, pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton di mana drama tersebut dilakukan sebagai sarana hiburan. Jenis-jenis drama. Yang pertama, tragedi atau drama duka, yaitu drama yang melukiskan kisah sedih yang besar dan agung. Tokoh-tokohnya terlibat dalam bencana yang besar. Dengan kisah tentang bencana ini, pengarang secara bervariasi ingin melukiskan keyakinannya tentang ketidaksempurnaan manusia. Kenyataan hidup yang dilukiskan berwarna romantik idealistis, sebab itu lakon yang dilukiskan seringkali mengungkapkan kekecewaan hidup karena pengarang mengharapkan sesuatu yang sempurna. Yang kedua, ada komedi atau drama ela. Adalah drama ringan yang sifatnya menghibur dan di dalamnya terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan. Drama ini bersifat humor dan pengarangnya berharap akan menimbulkan kelucuan atau tawa riang. Kelucuan bukan tujuan utama, maka nilai dramatik dari komedi masih tetap dipelihara. Dalam komedi, nilai dramatik tidak dikorbankan untuk mencari kelucuan. Yang ketiga, ada melodrama, yaitu lakon yang sangat sentimental dengan tokoh dan cerita yang mendebarkan hati dan mengharukan. Ciri-ciri melodrama yaitu lakon serius tetapi tokohnya tidak otentik seperti dalam tragedi. Dalam melodrama terdapat unsur-unsur perubahan, mencerminkan timbulnya rasa kasihan sentimental.
Dan tokoh utamanya adalah pahlawan yang biasanya memang di dalam perjuangan. Yang keempat ada dagelan atau farce, disebut juga banyolan. Seringkali drama ini disebut dengan komedi murahan atau komedi picisan. Dagelan adalah drama kocak dan ringan. Alurnya tersusun berdasarkan arus situasi dan tidak berdasarkan perkembangan struktur dramatik, serta perkembangan cerita sang tokoh. Unsur-unsur drama. Unsur intrinsik drama. Yang pertama, tema. Pengertian tema pada drama merupakan ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Bisa dibilang bahwa tema adalah gagasan pokok dari keseluruhan isi cerita dalam drama. Kedua, alur. Yang dimaksud alur dalam drama adalah jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama, mulai babak pertama hingga babak terakhir. Alur disebut juga dengan istilah plot. Umumnya alur cerita dimulai dari tahapan eksposisi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Yang ketiga ada tokoh. Yang dimaksud tokoh merupakan pemeran yang ada dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi beberapa jenis, misalnya seperti tokoh protagonis atau tokoh utama serta tokoh figuran yang menjadi peran pembantu. Terdapat pula unsur penokohan atau perwatakan. Unsur ini dapat dilakukan dengan menyebutkan langsung di dalam cerita atau analitik maupun tidak langsung atau dramatik. Yang keempat, latar atau setting. Latar terdiri dari latar tempat untuk menggambarkan lokasi drama, latar waktu untuk memberi info kapan terjadinya adegan dalam drama, serta latar situasi untuk menjelaskan suasana dalam cerita di drama tersebut. Yang kelima, dialog. Pengertian dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Dialog bisa terdiri dari satu tokoh dengan tokoh yang lain, bisa juga berupa dialog sendiri atau disebut sebagai monolog. Adanya dialog memberi penjelasan terkait jalannya cerita, biasanya juga disertai gaya atau mimik wajah. Yang keenam, bahasa. Bahasa merupakan kata-kata yang digunakan dalam percakapan cerita drama. Bahasa juga menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketujuh, konflik. Arti konflik adalah pertentangan atau masalah yang terjadi pada suatu drama. Adanya konflik menjadi inti permasalahan yang ada dalam drama. Dalam sebuah drama bisa terjadi satu konflik atau bahkan lebih. Dan yang terakhir ada amanat. Yang dimaksud amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat drama atau pesan disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama. Dan yang terakhir ada amanat. Yang dimaksud amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat drama atau pesan disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama. Unsur ekstrinsik drama. Yang pertama, latar belakang pengarang. Kedua, nilai agama dan kepercayaan. Ketiga, kondisi politik negara. Keempat, psikologis pengarang. Dan yang terakhir, situasi sosial budaya. Unsur kebahasaan dalam drama. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya yaitu merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud itu misalnya rapi, bersih, baik, gagah, dan kuat. Struktur drama. Yang pertama, prolog. Prolog ialah bagian pengantar pada sebuah cerita atau naskah drama. Terkadang dipakai untuk menceritakan kondisi atau gambaran secara umum pada sebuah cerita. Yang kedua, dialog. Dialog ialah komunikasi dari antar tokoh maupun pemain yang terjadi dalam sebuah drama. Umumnya dilakukan antara dua orang atau lebih. Dan yang terakhir, epilog. Epilog ialah bagian penutup pada sebuah naskah ataupun cerita drama. Terkadang berisi kesimpulan atau simpulan dan pesan yang dapat diambil dari dalam cerita drama tersebut. Tahapan drama. Yang pertama, penelitian atau penyeleksian naskah. Kedua, pemilihan peran atau tokoh. Ketiga, latihan. Dan yang terakhir, memerankan drama. Contoh teks drama.
Di sebuah sekolah SMK, ada 4 orang siswa dan siswi yang sedang bahagia, tetapi kondisi seketika berubah ketika mereka mendapatkan informasi bahwa besok akan ada ujian. Kalian udah pada belajar belum buat ulangan besok? Aduh, belum lagi. Astaga, innalillahi belum. Apa? Kalau nilai ulangan kalian jelek nanti, kalian bisa kena hukuman. Palingnya juga hukumannya hanyalah dikeliling lapangan bola 15 kali doang kok, dikit itu mah. Bukan loh, beda. Kali itu hukumannya serem banget tahu. Harus ikut pelajaran tambahan setiap pulang sekolah. Kamu sudah belajar belum, Sin? Aku sudah dong. Sekilas cerita, terus mereka taruhan. Siapa yang nilai ujiannya paling bagus, maka akan dianggap pemenang dan bisa memerintah orang yang nilainya kecil. Sinta berusaha untuk belajar, tetapi Robby berjuang keras untuk membuat contekan di atas kertas. Pada saat ujian, baiklah anak-anak, silakan kalian buka lembar soal yang telah Bapak bagikan tadi. Bismillah. Bapak izin keluar dulu ya sebentar saja. Ingat ya, jangan ada yang nyontek atau bertanya kepada teman ya. Dan satu lagi, kalian jangan ribut. Rencana aku kini dimulai. Duh, bukan yang ini lagi, gimana ya? Yang ini nih, yang udah aku tulis di kelas contekan tadi. Selesai. Akhirnya ulangan berakhir dan Pak Asep membagikan kertas hasil ujiannya kepada seluruh siswa dan siswinya. Ini hasil ujian kalian akan Bapak bagikan. Hore, nilaiku 95. Hahaha, aku dapat 75. Lumayan, ujian kemarin cuma 65. Loh Pak, kok nilai ujian saya cuma 55? Sebab soal nomor 18-20 di balik kertas tidak kamu isi. Apa? Masih ada soal lagi di bagian belakang. Haha, kamu kalah Robby. Dengan ini saya suruh kamu gak nyontek lagi saat ujian. Apa? Jadi kamu kemarin mencontek ya? Oke, kalau begitu nilai kamu Bapak kurangi 10 poin lagi. Aduh, salah bener aku ini. Dan akhirnya Robby menyadari kesalahannya dan dia berjuang keras untuk belajar lebih giat lagi. Dia berjanji tidak akan menyontek lagi pada saat ujian. Sekian presentasi teks drama dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.